Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Katon. Kali ini gue akan membawakan sebuah film yang berjudul Jailbait yang dirilis pada tahun 2014. Tidak lupa gue selalu mengingatkan kalian agar tidak lupa bernafas ya. Di awal film kita akan ditunjukkan seorang wanita yang bernama Anna yang sedang bermain alat musik yang bernama cello. Tanpa diduga, tiba-tiba ada seorang pria tua mabuk yang masuk ke kamarnya dan ternyata orang tua itu adalah ayah tiri Anna yang berniat untuk memperkosanya. Pada saat itu juga Anna melakukan pembelaan dengan cara menendang ayahnya sekuat tenaga hingga ayahnya terpental dan tanpa sengaja tertancap sesuatu di lehernya yang mengakibatkan ayahnya harus tewas dalam kejadian itu. Atas kejadian itu, Anna dinyatakan bersalah dan dibawa ke kantor polisi, serta dijatuhi hukuman 4-9 tahun penjara. The defendant, Anna Nix, is hereby sentenced to 4 to 9 years. Setelah lolos pemeriksaan medis, Anna ditempatkan di sebuah sel bersama dengan napi cantik yang bernama Jenny yang akan menjadi sahabatnya ke depan. Okay, lights out. Let's go. Singkat cerita, siang itu semua para tahanan dibiarkan berkeliaran di sebuah lapangan untuk membangun jiwa sosial mereka. Pada saat Anna sendiri, Anna dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Cody. Ternyata Cody ini adalah seorang ketua geng dari sebuah geng yang mengajaknya untuk masuk ke dalam geng tersebut. Namun karena Anna tidak mau membuat masalah di hari pertamanya, Anna menolak ajakan itu. Trying to be your friend. Akibat penolakannya, Anna pun dibawa ke sebuah ruangan dan disiksa oleh Cody dan gengnya hingga Anna harus masuk ke dalam fasilitas kesehatan di penjara tersebut dan diingatkan perawat untuk tidak mencari masalah di dalam penjara. Sawyers. Setelah mendapatkan perawatan, Anna pun dipanggil oleh seorang kepala penjara bernama Frank. Lalu mereka membicarakan tentang latar belakang Anna yang mahir memainkan alat musik bernama cello. Tapi sebenarnya tujuan Frank memanggil Anna adalah menawarkan sebuah perlindungan dari kekejaman geng Cody. Dengan syarat Anna harus melayani Frank untuk memuaskan nafsu bejatnya. Namun karena Anna yang masih polos tentunya dia langsung menolak. Kemudian Anna pun kembali ke selnya dan mulai curhat kepada Jenny tentang perlakuan Frank kepada dirinya. Time's passing as we speak. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Anna kembali mendapatkan bulian dari sebuah geng kulit hitam. Saat itu kepala Anna dilempar dengan sebuah bola. Karena kesal dengan geng tersebut, Anna memutuskan untuk masuk ke dalam geng Cody untuk mendapatkan perlindungan darinya. Namun ternyata untuk masuk ke dalam geng bukanlah suatu perkara yang mudah. Anna harus diminta melabrak ketua geng kulit hitam dan menghajarnya. Sedangkan Cody dan kelompoknya akan merekam aksi Anna sebagai pembuktian sekaligus untuk mengantisipasi jika Anna berani mengkhianati mereka. Karena insiden itu, Anna lalu dikurung di ruangan isolasi tanpa menggunakan sehelai benang pun untuk menutupi tubuhnya. Namun tidak berselang lama, Anna kemudian dipanggil ke ruangan Frank untuk kembali ditawari sebuah keringanan. Dengan syarat Anna harus melakukan apa yang Frank inginkan. Karena tidak ingin dikembalikan ke ruang isolasi, akhirnya Anna memutuskan untuk menuruti kemauan Frank dengan melumati tongkat ajaib miliknya. Keesokan harinya Anna berkumpul di ruangan dan dibuatkan sebuah tato sebagai penanda bahwa kini dia adalah anggota dari geng Cody. Dan dari sana juga anak ini mulai mengenal yang namanya sebat setelah dia masuk ke dalam geng tersebut. Keesokan harinya Anna dijenguk oleh sang ibu, namun bukan kebahagiaan yang dia dapatkan melainkan sebuah pertengkaran karena ternyata ibunya masih percaya bahwa Anna benar-benar membunuh bapaknya. You deserve to be in here. Lalu beberapa jam kemudian saat Anna sedang berkumpul dengan geng Cody tanpa mereka duga dan tanpa mereka sadari tiba-tiba mereka diserang oleh geng kulit hitam. Oh, is that right? Karena kekacauan itu akhirnya Anna pun harus kembali berurusan dengan Frank di mana dia harus membelikan jatah terbaiknya agar tidak dimasukkan ke ruang isolasi.
Hari demi hari sikap Ana semakin berubah dan mulai tak terkendali. Hal itu disebabkan oleh tekanan yang dia dapat dari Frank dan obat-obatan yang selalu dia konsumsi. Hingga suatu hari ketika Ana sedang mengkonsumsi narkoba, Cody yang masih punya rasa peduli pun mencoba untuk membujuk Ana agar dia berhenti memakainya. Akan tetapi Ana menolak dan malah berteriak histeris hingga memancing para sipir berdatangan ke arah mereka. Ana pun mengancam akan melakukan bunuh diri, tetapi rencana itu berhasil digagalkan oleh petugas yang setelah kejadian itu Ana kembali dikurung ke ruangan isolasi, yang pastinya tanpa menggunakan apapun untuk menutupi tubuhnya. Kali ini Ana merasa sangat stres dan putus asa sehingga dia mencoba melakukan aksi bunuh diri dengan mengiris tangannya menggunakan benda tajam. Dan setelah aksi bunuh diri selesai, Ana pun pingsan dengan badan yang bersimpah darah. Beruntung tidak lama kemudian sipir menemukannya sehingga Ana langsung mendapatkan perawatan khusus. Namun karena hal tersebut dia terpaksa harus dipindahkan ke ruang khusus napi yang mengalami gangguan jiwa karena mereka menganggap bahwa Ana makin berbahaya. Sabar bro, ngopi dulu. Ini kayaknya kurang fokus nih, dari tadi belibet mulutnya. Ngopi bentar ya. Lanjut. Mendengar kabar anaknya sakit jiwa, sang ibu akhirnya lulus dan kembali menjenguk Ana di lapas. Dia berkata kepada Ana bahwa ini semua adalah salahnya dan dia juga berjanji akan mencarikan jalan keluar untuk membebaskannya. I'll talk to the judge. Then I'll tell him the truth. Setelah selesai dengan ibunya, kemudian Ana langsung dipanggil oleh Frank untuk menjelaskan semua perbuatannya ketika berada di ruang isolasi. Namun karena Frank menyukai Ana, maka dia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Akan tetapi jika dia mengulangi kembali kesalahannya, maka dia akan dikirim ke tempat yang lebih kejam dari tempat dia tinggal saat ini. Mendengar hal tersebut, Ana mulai ketakutan dan dia berminta maaf kepada Frank. Berminta maaf lagi. Dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Namun Ana juga meminta untuk menjauhkan geng Cody darinya. Setelah pertemuan yang singkat dengan Frank, akhirnya Ana kembali ke dalam selnya. Kemudian dia juga mulai berubah dan berniat untuk menjadi lebih baik serta tidak membuat masalah lagi ke depannya. Namun penderitaan Ana ternyata belum berhenti sampai di sana karena dia di saat makan siang masih dibully oleh geng Cody dan geng kulit hitam secara bersamaan. Ternyata hal itu disebabkan karena Ana sudah keluar dari sindikat geng Cody. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Ana sedang membersihkan lantai, dia lagi-lagi dipanggil oleh Frank. Namun kali ini Ana disuruh untuk berlatih kembali menggunakan selo karena tidak lama lagi akan ada acara penampilan bakat untuk para napi. Keesokan harinya Ana mendapatkan sebuah surat dari seseorang yang bertuliskan "You're dead". Dan tidak lama Cody dengan gengnya langsung melabrak Ana dan melukainya menggunakan benda tajam tepat di pipinya. Bahkan jari tangan Ana pun langsung diinjak agar tidak bisa bermain selo lagi. Setelah semua selesai, Ana kembali dibawa ke ruangan perawatan dan kali ini Frank langsung menemui Ana untuk mempertanyakan tentang kronologis kejadian yang menimpanya. Ana mengatakan bahwa Cody lah bedalang di balik semua itu. Namun biadabnya Frank ini malah meraba-raba Ana di depan orang banyak. Asuhan Cina Frankie, cuk. Setelah kunjungan prank, kini saatnya Ana untuk kembali ke dalam selnya. Namun Ana malah mampir sebentar ke ruangan perawat karena dia tahu bahwa perawat tersebut adalah orang yang menjunjung tinggi keadilan hingga mungkin dia bisa menjadi satu-satunya orang yang akan mempercayainya. Dan benar saja, ketika Ana memberanikan diri untuk berbicara dengan perawat tersebut, dia langsung disambut dengan lapang dada dan siap untuk mendengarkan curhatan dari Ana. Ana pun berbicara mengenai apa yang telah dilakukan prank kepadanya. Mendengar cerita menyedihkan dari Ana, perawat tersebut langsung menjanjikan bahwa dia akan menyuruh kakaknya yang sangat dekat dengan sosok gubernur untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh sipir penjara tersebut. Namun sialnya percakapan mereka diketahui oleh Frank lewat CCTV yang ada di ruangan perawat tersebut. Mengetahui hal itu, dia langsung memutuskan beberapa anak buah geng Cody untuk membunuh perawat tersebut agar tidak ada lagi penghalang baginya untuk mendapatkan Ana. Malam penampilan bakat pun tiba dan kini saatnya Ana untuk menunjukkan betapa hebatnya ia memainkan alat musik selo. Dan benar saja, saking hebatnya semua napi pun tercengang dengan permainan alat musik selo yang dibawakan oleh Ana. Wes ayo pinter main alat musik. Jan.
Setelah acara selesai, kemudian Frank menghampiri Anna dan membawakan sebuah berita gembira tentang sidang pembebasan bersyarat yang akan dilaksanakan bulan depan. Dan dengan bermodalkan berita tersebut, dia langsung menggarap sawah milik Anna dengan sukacita. Dan benar saja, esok harinya Anna mendapatkan sebuah surat yang berisi tentang persidangan bersyarat yang akan dilakukan olehnya. Namun Anna kembali diingatkan oleh teman sekamarnya agar tidak percaya begitu saja kepada Frank. Mendengar nasihat tersebut, Anna langsung mulai merencanakan untuk mengantisipasi segala macam situasi yang akan dihadapi di persidangan nanti. Lalu dia pergi menemui Cody dan meminta pertolongan darinya untuk menghancurkan Frank. Meski sempat terjadi sedikit drama di antara mereka, namun akhirnya Cody bersedia menolong Anna. Kemudian dia memberikan sebuah ponsel agar Anna bisa merekam aksi bejat Frank ketika dia sedang menggarapnya. Kemudian Anna langsung masuk ke dalam ruangan Frank untuk melakukan uah-uah yang terakhir bagi Frank. Dia berkata kepada Anna bahwa ini adalah terakhir kali untuk mereka karena mungkin sebentar lagi Anna akan meninggalkan penjara dan membuat dirinya kesepian. Anna yang sudah siap dengan kameranya pun langsung menuruti kemauan Frank sambil merekam aksi mereka. Singkat cerita, waktu persidangan pun tiba. Anna diberi beberapa pertanyaan tentang alasan kenapa dia harus dibebaskan. Anna hanya menjawab bahwa sikapnya telah berubah 180 derajat setelah dia berada di penjara. Mendengar hal tersebut, penyidang mulai berunding tentang keputusan apa yang harus diberikan untuk Anna. Mereka juga melihat daftar riwayat hidup Anna yang sangat jauh dari tindak kriminal. Bahkan cenderung Anna merupakan anak yang baik dan juga pintar, sehingga membuat para penyidang memutuskan untuk membebaskan Anna. Namun ketika Frank ikut bicara, dia mengatakan bahwa Anna tidak seharusnya dibebaskan lebih awal karena alasan dia harus dibina terlebih dahulu akibat kasus yang dia lakukan 1 tahun lalu. Mendengar hal tersebut dari kepala penjara membuat penyidang kembali tidak yakin kepada Anna dan membatalkan pembebasan bersyarat untuknya. Anna yang mengetahui akan terjadi situasi seperti ini pun langsung mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan video memalukan yang dia lakukan dengan pihak kepala penjara. Dan video itu langsung menuai pro dan kontra sehingga penyidang memutuskan untuk langsung menangkap kepala penjara. Motor Frank. Keting aku. Officer, please detain this man. Para penyidang juga sangat cuancuk ayam masuk. Para penyidang juga sangat mengapresiasi keberanian Anna dalam mengungkap semua kebusukan yang ada di penjara ini. Dan film pun ditutup dengan sebuah permainan selo yang dibawakan oleh Anna di sebuah tempat yang bernama konservatorium. Tamat. Sampai di sini dulu alur cerita film Jailbait 2014. Next time kita bakal bawa alur film apa lagi ya? Ditunggu ya konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Bye-bye.